Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fantastic Tree akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nurkanit Tayer sebagai moderator. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh Adi Raden Arapa. Teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan dan atau pula menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya itu ponsel. Peran teknologi informasi dalam proses belajar mengajar pada masa kini. Peran teknologi dalam proses belajar mengajar yaitu adanya penerapan metode penyampaian materi dengan menggunakan teknologi seperti halnya pemakaian LCD projector. Untuk metode penyampaian materi kepada murid dalam proses mengajar, contoh lainnya saat guru menyampaikan pengumuman materi yang harus dipelajari kepada murid dengan menggunakan teknologi mikrofon ataupun pengeras suara speaker agar pengumuman materi yang disampaikan oleh seorang guru menjadi lebih terdengar dengan jelas. Untuk kelas kesenian atau pembelajaran seni budaya, para guru menggunakan teknologi sound system. Digunakan untuk pengeras suara lagu Jawa ataupun lagu daerah lainnya yang digunakan untuk mengajar kelas seni tari pada saat pembelajaran seni. Adapun contoh peranan teknologi untuk siswa dan siswi. Yang pertama, sebagai media pembelajaran daring online. Yang kedua, sebagai media belajar online. Ketiga, sebagai media belajar kelompok. Keempat, dengan adanya teknologi untuk metode belajar siswa akan memiliki pengetahuan yang lebih luas. Kelima, media untuk mendapatkan pengumuman dari seorang guru atau ketua kelas. Dan yang terakhir, yaitu 6, lebih ringkas dalam pembelajarannya. Adapun contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berbasis komputer. Banyak model pembelajaran berbasis komputer. Di antaranya adalah Basic Instruction, CBE, Computer Assisted Instruction atau CAI, Computer Based Training atau CBT, dan Computer Based Education atau CBE. Yang kedua, e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Siswa juga dapat mengakses materi pembelajaran dengan baik, itu berupa video, gambar, teks, ataupun suara di mana saja, tanpa harus bertatap muka dengan pengajar. Sistem seperti ini tentu saja dimiliki oleh universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh Ayu. Yang ketiga yaitu blended learning. Blended learning merupakan metode pembelajaran yang mencampurkan pertemuan tatap muka pengajar dan muridnya secara online tanpa terbatas jarak. Pengajar akan memberikan materinya secara real-time melalui phone conference, video conference, ataupun chatting online. Mereka dapat saling memberikan feedback, baik itu berupa pertanyaan, jawaban, atau pernyataan. Selanjutnya yaitu perpustakaan digital. Menurut Association of Research Library, tujuan dari perpustakaan digital adalah untuk memberikan kelancaran dalam proses pengembangan yang sistematis dengan cara menyimpan, mengumpulkan, dan mengorganisasi pengetahuan dan informasi dalam format digital. Siswa dapat mengakses buku-buku dalam bentuk digital dan mempelajarinya tanpa harus datang ke perpustakaan langsung atau harus membeli buku dalam bentuk fisik. Tetapi tentu saja ini menguntungkan karena siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Yang kelima yaitu penggunaan alat pendukung KBM. Proses belajar mengajar tidak melulu pengajar mengajar menyampaikan bahan ajar melalui lisan, namun bisa juga menggunakan video, gambar, atau materi yang dibuat menggunakan komputer atau laptop.
Kemudian ditampilkan lagi menggunakan teknologi berupa proyektor agar objek lebih besar dan dapat dilihat oleh semua siswa. Karena teknologi terus berkembang, sudah seharusnya dunia pendidikan mengikuti perkembangan teknologi tersebut, agar terjadi sinkronisasi yang baik antara siswa ketika dia kembali ke lingkungannya atau berhadapan dengan dunia kerja. Dampak positif TI dalam bidang pendidikan yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan TI juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang keempat, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TI. Yang kelima, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dan yang terakhir, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak. Karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak. Selanjutnya, dampak negatif TIK dalam bidang pendidikan. Yang pertama, kemajuan TI juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap atas kekayaan intelektual karena semakin mudahnya mengakses dan menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga, perlu untuk tujuannya jelas. TI dipandang kurang efektif atau tidak efektif ketika tujuan untuk mereka gunakan tidak jelas, seperti menggunakan internet untuk mencari video porno ketika menggunakan komputer di sekolah. Yang keempat, kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi ibu berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya, dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Yang terakhir, mempertimbangkan pemakaian TIK dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran dengan TIK, analisis untuk ruginya pemakaian. Solusi dalam mengatasi dampak negatif TI dalam bidang pendidikan yang pertama, mempertimbangkan pemakaian TIK dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran dengan TIK. Analisis untung ruginya pemakaian. Yang kedua, tidak menjadikan TIK sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran. Misalnya, kita tidak hanya mendownload e-book, tetapi masih tetap membeli buku-buku cetak, tidak hanya berkunjung ke digital library, namun juga masih berkunjung ke perpustakaan. Yang ketiga, pihak-pihak pengajar, baik orang tua maupun guru, memberikan pengajaran etika berTIK agar TIK tidak dapat dipergunakan secara optimal tanpa menghilangkan etika. Pemerintah sebagai pengendali sistem-sistem informasi seharusnya lebih peka dan menyaring apa-apa saja yang dapat diakses oleh para pelajar dan seluruh rakyat Indonesia di dunia maya. Yang keempat, jadi solusinya adalah bagaimana kita memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijak tanpa harus bersikap antipati terhadap perkembangan teknologi, namun juga tidak berlebihan dalam penggunaannya. Yang terakhir, pemerintah sebagai pengendali sistem-sistem informasi seharusnya lebih peka dan menyaring apa-apa saja yang dapat diakses oleh para pelajar dan seluruh rakyat Indonesia di dunia maya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adrianto Kislau. Adapun aplikasi yang dapat membantu dalam pembelajaran, yang pertama yaitu Ruang Guru. Aplikasi belajar online ini menyediakan semua jenjang kelas dan mata pelajaran inti dengan kurikulum nasional
dan dipandu oleh guru yang tergabung di ruang guru. Program ini bisa diakses oleh siswa yang sekolahnya sedang diliburkan maupun tidak. Sesi sekolah online yang sudah selesai bisa diputar ulang. Selain itu, pengguna dapat mengerjakan soal di fitur bank soal dan tryout. Yang kedua yaitu Kuiper. Saat ini aplikasi belajar online Kuiper memiliki 4 layanan utama. Pertama, Kuiper School sebagai sistem manajemen belajar untuk guru dan siswa pada jenjang SMP dan SMA. Kedua, Kuiper Video sebagai e-learning berbasis video online untuk belajar mandiri dengan peruntukan bagi siswa SMP dan SMA. Ketiga, Kuiper Video Masterclass yang merupakan layanan premium dari Kuiper Video dengan 2 fitur interaktif, yaitu tanya tutor dan bimbingan online. Program ini hanya untuk siswa SMA dan juga mempunyai Kuiper Kampus sebagai portal informasi yang lengkap. Yang ketiga yaitu Kelas Pintar. Kelas Pintar memberikan solusi belajar lengkap untuk SD, SMP, sampai SMA yang bisa diakses setiap hari. Pengguna bisa belajar sesuai dengan karakter masing-masing, baik secara visual, audio, maupun kinestetik. Dengan metode belajar interaktif menggunakan video dan animasi serta e-book. Di aplikasi belajar online ini, pengguna juga dapat berlatih soal dalam bentuk HOTS atau High Order Thinking Skills, Virtual Lab, dan VBQ atau Value Based Questions. Hasil belajar dievaluasi dengan tes adaptif, soal pilihan ganda, dan tes periodik. Yang keempat yaitu Rumah Belajar. Aplikasi belajar online ini menyediakan bank soal mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Materi pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD pun tersedia di aplikasi ini. Adapun fitur seperti sumber belajar, laboratorium maya, kelas maya, peta budaya, dan lainnya berguna untuk mendukung proses pembelajaran guru dan siswa selama di rumah aja. Selanjutnya yang kelima, sekaligus yang terakhir, yaitu Zenius. Aplikasi belajar online Zenius menyediakan layanan belajar mandiri dengan puluhan ribu video materi belajar lengkap untuk SD, SMA, SMK, dan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK yang disesuaikan dengan kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum 2013 revisi. Pengguna Zenius dapat mengakses mata pelajaran, mencoba tes tryout atau ujian mandiri, serta memperoleh tips belajar. Itulah materi yang sempat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dan dari presentasi kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.